Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila Sulaiman, mahasiswi IAIN Parepare, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini saya akan membahas mengenai permasalahan ketiga terkait permasalahan keadilan bagi nasib tenaga guru honorer yang tidak jelas. Barangkali kita sudah tidak asing lagi mendengar atau menyaksikan pemberitaan di media terkait isu tenaga guru honorer yang seakan tidak diperdulikan. Mulai dari gaji yang diabaikan sampai kepada kejelasan statusnya yang dipersulit, menjadi hal yang telah lama menjadi perbincangan di masyarakat. Hal ini bukan hanya dirasakan di satu daerah, namun dirasakan di banyak daerah yang ada di Indonesia. Telah banyak demonstrasi atau unjuk rasa dan segala cara pun yang ditempuh oleh tenaga guru honorer untuk meminta keadilan bagi nasib mereka. Di antara mereka, ada anak muda yang menggantungkan penghidupannya, ada kepala keluarga yang mengais rezeki untuk anak istrinya, ada seorang ibu yang membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan di antara mereka pula ada yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, namun seakan-akan perjuangan mereka tidak dianggap. Konon, ada guru yang setiap bulannya hanya mendapatkan Rp300.000 atau di bawah UMP. Angka ini sangat memprihatinkan, sebab untuk era saat ini, uang sebesar itu sangatlah kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mungkin untuk dibelanjakan dalam satu hari saja habis, atau mungkin hanya cukup untuk membeli bensin dalam sebulan untuk transportasi dari rumah ke sekolah. Lantas, bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan mereka dalam waktu 29-30 hari? Sumber dana tentu mereka peroleh dari usaha kecil-kecilan, atau mungkin mereka harus menjadi kuli paruh waktu di bidang transportasi online. Padahal kebutuhan hidup mereka sama dengan CPNS atau PNS. Begitu juga dengan apa yang ia kerjakan di lembaga pendidikan tempatnya mengabdi. Mereka tidak hanya diam ketika diberi amanah, namun mereka membantu untuk mengerjakannya sebisa mungkin. Bahkan untuk menolak sebuah tugas dari atasan tidak dapat ia utarakan karena mengingat betapa pentingnya sebuah pekerjaan. Mengingat pengangkatan guru honorer menjadi PNS adalah janji politik dari presiden terpilih dan terjadi pada tenaga guru honorer lain seperti kesehatan, penyuluhan pertanian, dan tenaga teknis lainnya, maka sulit untuk dibatalkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000, pengadaan pegawai negeri sipil atau PNS, pengangkatan CPNS, usia maksimal 35 tahun. Persyaratan ini menimbulkan gelombang protes karena tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun tidak bisa diangkat. Padahal mereka harusnya justru diprioritaskan karena lebih lama menjadi honorer. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga guru honorer menjadi CPNS. Konstitusi harusnya menjadi sarana bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan dan kesejahteraan, bukannya untuk mempersulit keadaan. Tiap periode, mereka dijanjikan untuk mendapatkan kesetaraan, namun dalam bukti nyata belum terlihat. Mereka masih sibuk berunjuk rasa, walaupun seperti tak terdengarkan. Tiap tahun, tenaga guru honorer juga harus cemas apabila penyusunan surat keputusan. Mereka takut apabila nama mereka tidak tercatat lagi atau diberhentikan. Hal ini tentu mengganggu proses pembelajaran. Padahal seharusnya seorang guru harus memberi fokus sepenuhnya untuk mendidik muridnya. Kembali dituntut untuk mengangkat tenaga guru honorer untuk menjadi pegawai negeri. Dengan langkah itu, nasib mereka akan lebih baik dan mereka tidak perlu lagi cemas akan perekonomian mereka. Pemerintah harus mengingat bahwa ini merupakan janji yang terus diucapkan selama bertahun-tahun dan dibutuhkan langkah yang nyata untuk mewujudkannya. Demikianlah apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini yang membahas tentang keadilan bagi tenaga guru honorer.
Semoga dapat menjadi introspeksi sekaligus pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.